Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel Dika Diki. Kali ini saya berada di lahan Pak Firman. Nah, kebetulan lahan ini sedang memproses pengolahan tanah untuk ditanam bulan 10-11. Oke, siap Mas. Jadi ini teman-teman, lahan persiapannya sedang diproses. Perlu diingatkan, kalau kita ingin melakukan budidaya porang, tentu sekali kita harus mempersiapkan lahannya lebih dulu. Kita mempersiapkan lahannya lebih dulu. Kenapa harus kita menyiapkan lahannya lebih dulu? Karena memang sistem penanamannya awal musim penghujan. Di awal musim penghujan, jadi bibit dari umbi maupun kataknya otomatis sudah berada di dalam lahan yang sudah diolah. Nah, jadi saya rasa ini tepatnya bulan 7, awal bulan 7. Jadi persiapan untuk pengelolaan lahannya saya rasa ini pas, karena memang nanti tanahnya juga kan akan dibalik nih teman-teman. Tanahnya juga akan dibalik. Nah, tentu sekali gulma yang terbalik itu atau yang tertimbun oleh tanah gulutan akan mati. Nanti ketika setelah musim penghujan, awal-awal musim penghujan, 1-2 kali turunnya hujan, nah gulmanya itu akan tumbuh. Baru kita melakukan penyemprotan sebelum dilakukan penanaman. Baik teman-teman, ini lahan persediaan untuk Pak Firman, salah satu dari mitra kita. Yang mitranya ini bukan mitra apa namanya, bukan mitra dari bansos atau dari ada sokongan dari pemerintah, tidak. Tapi ini kami membuat mitra itu secara individual, secara inisiatif tersendiri. Jadi kami ini memakai modal sendiri teman-teman, memakai modal sendiri. Tapi alhamdulillahnya di balik kami memakai modal usaha sendiri dan keringat sendiri, ada juga sebagian teman-teman itu yang ikut berpartisipasi membantu baik dari penanaman dan pembersihan. Alhamdulillah. Baik, kita langsung bertemu saja secara langsung, kita bincang-bincang sama Pak Firmannya sendiri bagaimana ke depannya dan rencana-rencana apa yang beliau lakukan. Supaya lebih jelasnya kita langsung ngobrol aja sama beliau. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ini rencananya untuk lahan apa ini Pak? Ini lahan untuk penanaman porang. Penanaman porang. Ngomong-ngomong, ini penanaman porangnya dari bibit apa nih Pak? Ya, ini langkah awal bibitnya variasi Pak. Ya. Ada yang bibit dari umbi hasil bolang dan katak maupun spora. Oh, terus kataknya Bapak bisa mendapatkan kataknya itu dari mana Pak? Apakah Bapak order atau beli, atau memang Bapak tuh mengandalkan hasil hutan itu sendiri? Hasil hutan. Hasil hutan sendiri. Jadi rencananya untuk lahan ini sekitar berapa hektar Pak rencananya? Kalau lahannya saya punya 3 hektar 40 are. Tapi ini langkah awal saya mulai dengan 1 hektar 20. 1 hektar 20. Ya, yang sesuaikan dengan bibit yang ada. Oh iya. Tapi kalau persemaian untuk pengembangan ke depan sudah saya siapkan itu bibit dari spora, bibit polybag
Itu 179.000 persiapan. Oke, mantap, 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 mantap. Jadi ini Pak yang ingin saya tanyakan, kebetulan juga ada teman-teman di grup ini yang menanyakan tentang keberadaan porang, kabar keberadaan porang di wilayah Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, tepatnya di Desa Suri Tetangga. Jadi ada berapa orang di sini Pak yang melakukan kreativitas atau pembudidaya porang Pak? Kalau di Suri Tetangga baru 3 orang yang sungguh-sungguh. Oh, baru 3 orang. Ya. Iya, iya, iya. Boleh saya tahu atas nama siapa-siapa saja Pak? Ya, atas nama dari yang pertama itu Pak Musini, yang kedua Pak Ilyas, ya, yang ketiga pribadi saya. Oh iya, iya. Berarti pribadi Bapak atas nama Pak Firman ya? Ya, atas nama Firman. Ngomong-ngomong ini Pak, Bapak melakukan budidaya porang ini apakah sudah pernah meraup keuntungan ataupun mendapatkan hasil, atau baru tahun ini mulainya Pak? Kalau masalah keuntungan maupun hasil itu pun belum, saya baru mencoba. Oh, berarti Tapi dalam hal ini saya yakin bin yakin. Ya, karena saya jumpai dengan petani jagung apa segala itu kan kebanyakan hamanya. Jadi kalau porang yang saya nilai mulai dari hutan, bukan pengalaman ya, iya, iya. tapi saya nilai selama saya bolang di hutan itu hanya satu saja hamanya, hama babi. Ya, kalau babi hanya menggusur saja. Oh, Intinya pagar. oh jadi babinya tidak secara langsung hama babi ini efektif memakan porangnya Pak ya, tapi dia mengacak-acak itu aja. Tidak, hanya mengacak-ngacak saja. Begitu pula di hutan. Berarti yang jelasnya kita harus melakukan pemagaran yang secara intensif Pak ya. Iya. Ya, itu teman-teman, supaya kita bisa dengar bersama. Umur Bapak sudah berapa tahun nih? Baru 17 tahun. 17 tahun. Kok banyak jenggotnya Pak? Ternyata Bapak ini pandai humor juga. Oh ya, untuk teman-teman lain, jangan bosan untuk berkreasi, jangan bosan-bosan untuk melakukan aktivitas, karena petani itu nikmat. Menjadi petani itu nikmat. Apabila kita bersungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Bahkan bisa dibilang Pak Firman ini umurnya baru kisaran sekitar 28-29 tahun. Tapi dia sendiri bilang baru 17 tahun. Nah, ini berarti bisa dikatakan calon petani muda ini. Ya, calon petani muda yang akan menjadi tokoh terpengaruh dalam budidaya porang ke depannya. Amin. Ini dari rekan-rekan alat berat yang ikut memberikan motivasi yang ikut membantu dalam pengelolaan lahan ini. Selamat siang Pak. Ya, siang. Ini atas nama Bapak siapa? Fatur. Dari mana Pak? Dari Asalnya Trenggalek. Trenggalek. Wih, Iya. Jawa. Jauh-jauh dari Jawa datang ke NTB Dompu. Ahmad. Selamat. Iya, Pak Ahmad. Ini pengelolaan lahannya dari kapan, Pak? Ini pengelolaan lahannya semenjak pagi, mungkin estimasi 3 jam sudah selesai, 1 hektar lebih sedikit gitu. Oh iya. Berarti informasi yang saya dapatkan dari Pak Firman yang punya lahan ini sendiri, bahwa rencana lahan ini dibuatkan untuk penanaman porang. Apa betul Pak? Iya. Oh, iya. Terus ini sekedar tanya-tanya aja Pak, supaya supaya rekan-rekan lain ataupun teman-teman lain itu memberikan sebuah keyakinan terhadap budidaya porang dan mengurangi angka bulian maupun hinaan lah terhadap teman-teman. Bagaimana menurut Bapak itu prospek porang ke depan? Kalau menurut saya prospek porang ini cukup bagus. Kenapa kok cukup bagus? Karena kita udah tahu kalau porang ini sebenarnya untuk diekspor. Jadi bukan untuk konsumsi dalam negeri kita, untuk konsumsi
di luar negeri. Secara harga jelas lebih besar daripada kalau kita jual di negara sendiri. Terus ini juga untuk ketersediaannya kan ini masih belum banyak untuk orang ini, jadi masih besar lah kita kemungkinannya untuk bisa dapat keuntungan yang cukup lumayan di budidaya porang ini. Oke. Berarti sebuah gagasan dan wawasan yang sangat mantap dari Bapak ini. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Dan oh ya, ini Neva ndai dosa membojo bagi terhadap lenga dohomre. Varasi bihinan tanda bersama membojo dompure. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Firman atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga sukses selalu dan berkah buat Bapak. Semoga porang ini prospeknya ke depan menjanjikan. Amin.